Drew McIntyre jadi WWE Champion yang baru. Randy Orton ditantang Trick Williams. The MFT berhasil kalahkan The Wyatt Six. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 10 Januari 2026. SmackDown hari ini dibuka sama Randy Orton yang jalan menuju ring. Dia cerita gimana rasanya bisa balik lagi ke SmackDown dan dia bener-bener ngehargain banget sambutan luar biasa yang dia dapat. Tapi belum juga ngomong jauh, Trick Williams tiba-tiba motong pembicaraan. Trick langsung memposisikan dirinya sebagai masa depan brand biru ini. Dia terus neken ide kalau sekarang itu eranya dia, bukan eranya Orton lagi. Randy ngerespon dengan pamer pengalaman dan semua pencapaiannya selama ini, sambil tetap ngakuin kalau Trick emang lagi naik daun. Tapi Randy mempertanyakan keputusan Trick buat langsung konfrontasi dia secara terang-terangan kayak gitu. Trick bilang dengan jelas kalau Trick ada di sini buat ngambil semua kesempatan dan pengen ngetes kemampuannya lawan bintang-bintang besar yang udah punya nama. Suasana makin panas pas Orton ngasih peringatan ke Trick buat jangan pernah malingin muka dari dia. Tensi makin naik pas Orton mau ngeluarin Drap DDT, tiba-tiba The Miz muncul ikut campur. Ujung-ujungnya Orton malah ngasih RKO ke Miz. Orton sama Trick cuma bisa saling tatap-tatapan, setelah itu bikin masalah di antara mereka berdua masih gantung dan belum selesai. Menurut gue ini segmen pembuka SmackDown yang seru. Trick Williams gak kelihatan grogi pas adu promo sama Randy Orton, yang mana itu gak ngejutin sih, soalnya Trick emang jago ngomong. Feelingku sih kedepannya Trick bakal dapat momen buat ngalahin Orton buat lanjutin rivalitas ini. Konfrontasi tadi langsung nyambung ke pertandingannya Trick Williams lawan Rey Fenix. Pertandingannya kompetitif banget dari awal sampai akhir. Fenix sebagai kecepatan dan serangan udaranya buat nangkis tenaga dan atletisnya Trick. Fenix sempat dapat beberapa momen buat balikin keadaan, termasuk pas dia pakai hurricanrana dari tali paling atas sama tornado inverted DDT. Di sisi lain, Trick berulang kali motong serangan Phoenix pakai serangan lutut, tendangan sama gerakan-gerakan power. Akhirnya, pas Phoenix mau naik ke tali, Trick langsung nangkap dia buat roll up sambil narik celana Phoenix buat mastiin dia dapet pin. Pertandingan yang kompetitif dengan penyelesaian yang logis buat bikin Trick Williams menang. Aku nggak ada masalah sama sekali si Trick curang buat menang daripada menang bersih lawan Rey Fenix, soalnya ini ngebantu banget buat ngebangun karakter dia sebagai seorang heel. Di belakang panggung, Julia bilang dengan tegas kalau dia nggak ragu sedikit pun buat hadepin Alexa Bliss nanti. Terus ada video recap yang fokus ke momen Damian Priest ngalahin Aleister Black di ambulan match minggu lalu, di mana keterlibatan Rhea Ripley jadi peran kunci di sana. Priest lanjut bilang kalau dia udah nyelesain urusannya sama Black dan sekarang dia fokus buat masuk ke perburuan gelar WWE Championship. Drew McIntyre tiba-tiba datang motong omongannya dan langsung ngejek Priest. Drew juga pamer kalau dia punya jam tangan emasnya Cody Rhodes. Drew pakai jam itu buat mancing emosi Cody dan janji kalau emosinya Cody bakal bikin Cody kalah pas pertandingan perebutan gelar nanti. Alexa Bliss kelihatan lagi ngobrol sama Charlotte Flair lewat telepon. Dia ngejelasin kalau Charlotte gak bisa hadir karena lagi sakit. Terus Nia Jax sama Les Legend nemuin Bliss, mereka ngejek Bliss yang gak punya teman buat dukung dia nanti dan bikin suasana jadi makin bermusuhan menjelang pertandingan gelar juara. Pas pertandingan Women's United States Championship antara sang juara Julia lawan Alexa Bliss, Julia megang kendali hampir di seluruh laga karena Kiana James terus-terusan ikut campur pas wasit lagi nggak lihat. Bliss sempat bangkit sebentar dan sempat bikin Kiana James gak berkutik, tapi Les Legend muncul dan dorong Bliss jatuh dari tali atas pas wasit lagi dialihin perhatiannya. Julia langsung manfaatin momen itu pakai Northern Lights Bomb buat pertahanin gelarnya. Habis tanding, Jax sama Legend masih nyerang Bliss, bahkan Jax ngasih Annihilator. Pertandingannya solid dan permainan adu jumlah orang di sini berjalan oke. Ini lanjutan cerita kalau Les Legend sama Nia Jax emang punya masalah sama Alexa Bliss dan Charlotte Flair. Makanya Les bikin Bliss kalah. Julia juga nunjukin sisi kepribadiannya pas interview di belakang panggung tadi, dan gangguan terus-menerus dari Kiana James bikin dia kerasa punya peran lebih besar daripada sebelumnya. Nick Aldis secara resmi nyambut Jordynne Grace di SmackDown. Chelsea Green sama Alba Fire datang buat motong pembicaraan dan minta tanding ulang buat gelar. Tapi Grace langsung bungkam mereka pakai omongan. Sampai akhirnya Aldis bikin jadwal tanding antara Grace lawan Fire.
Di tempat lain, Kit Wilson ngeluh ke Aldis soal situasi di ruang ganti, khususnya soal Matt Cardona yang toksik. Tapi Aldis gak peduli. Cardona sendiri nantinya ngomong soal kembalinya dia ke WWE dan targetnya buat menangin gelar WWE Championship, sambil sempat dapat momen saling respect sama Cody Rhodes. Terus kita lanjut ke The Wyatt Six lawan MFT di pertandingan 8-man tag. Pertandingannya seru, Joe Gacy sama Dexter Lumis yang nentuin tempo di awal sebelum timnya Solo Sikoa berhasil ngurung Gacy dan megang kendali di pertengahan laga. Pas Rowan masuk, momentum langsung berubah, terjadi adu fisik yang keras antara dia sama Tala Tonga yang nunjukin betapa gede dan kuatnya mereka berdua. Bagian akhir pertandingan fokus ke Uncle Howdy sama Solo yang makin negasin peran kepemimpinan mereka di grup masing-masing. Howdy hampir aja menangin laga pakai Mandible Claw, tapi Solo pakai lenterannya Wyatt buat ngalihin perhatian. Jadi Tala sama Tama Tonga bisa manfaatin keadaan, Tama pun ngepin Howdy habis dilakuin serangan kombinasi, bikin MFT menang. Ini pertandingan tag team yang lumayan bagus di mana setiap orang dapat kesempatan buat unjuk gigi. Harusnya ini bakal bikin dua anggota MFT ngejar gelar WWE Tag Team Title dan aku ngerasa bakal ada pergantian juara pas itu terjadi nanti. Rivalitas papan tengah ini sebenarnya nggak terlalu spesial buatku, tapi penonton di arena sih kelihatannya suka banget. Di belakang panggung, The Miz keluar dari ruangan Nick Aldis dengan muka yang pede. Dia ngerasa posisinya udah oke buat dapat kesempatan tanding gelar juara nanti. Carmelo Hayes sempat papasan sama Miz dan Ilya Dragunov, ngasih kode kalau bakal banyak penantang buat gelar United States Championship, sekaligus mempertegas kalau Melo itu tipe juara yang aktif dan siap tanding lawan siapa aja. Ada juga video paket yang mastiin kalau Oba Wemi bakal segera naik ke main roster. Jordynne Grace ngelakuin debut resminya di ring SmackDown lawan Alba Fire. Dia langsung dominasi pertandingan, gak peduli sama gangguan Chelsea Green dan habisin Fire dengan telak pakai rag bomb. Kemenangan ini ngebuktiin kalau Grace itu ancaman fisik di divisi ini, apalagi pas Women's Champion Jade Cargill nemuin Grace di jalan masuk buat nantangin dia. Kemenangan yang gampang buat Jordynne Grace di pertandingan debutnya. Alba Fire benar-benar gak ada peluang di sini. Grace itu tenaga badak yang bisa bikin pertandingan bagus sama siapapun lawannya. Kelemahan Grace itu di skill promonya dan secara karakter dia juga nggak terlalu menarik. Tapi kalau dia dapat cerita yang pas, dia bisa sukses banget. Sami Zayn nantinya sempat bahas soal pertandingan WWE Championship. Dia mastiin kalau nggak peduli siapa yang menang antara Cody Rhodes atau Drew McIntyre, dia tetap bakal nantangin buat gelar itu. Carmelo Hayes terus buka tantangan buat gelar United States Championship yang dijawab sama Shinsuke Nakamura. Pertandingannya fokus ke strategi Nakamura yang terus-terusan nyerang kaki kiri Hayes secara sistematis, bikin kecepatan Hayes berkurang dan maksa sang juara buat muter otak. Hayes nunjukin daya tahannya dengan tetap pakai serangan-serangan beresiko tinggi meskipun lagi cedera, sementara Nakamura tetap megang kendali lewat pukulan, kuncian dan serangan ke arah kaki. Di detik-detik terakhir, Hayes berhasil ngehindarin serangan parah lainnya, nangkap Nakamura pas dia lagi salah langkah, dan nyelesain pertandingan pakai nothing but net buat pertahanin gelarnya. Match yang bagus dan kemenangan buat Carmelo Hayes lawan mantan juara dunia. Melo makin berkembang di pertandingan-pertandingan lawan pegulat veteran berbakat di SmackDown kayak gini. Shinsuke Nakamura juga masih oke banget mainnya, dan aku seneng dia dapat jatah tanding yang lama kayak gini. Cody Rhodes ngerespon kelakuan Drew McIntyre tadi. Dia ngekritik Drew karena bawa-bawa hal personal ke persaingan mereka, dan dia makin yakin buat hadapin pertandingan perebutan gelar nanti. General Manager SmackDown Nick Aldis ngejelasin rencana buat nentuin penantang gelar WWE Championship berikutnya. Dia ngumumin kalau bakal ada 4 pertandingan kualifikasi minggu depan yang bakal nuju ke pertandingan Fatal 4-Way di acara Saturday Night's Main Event. Pemenang dari pertandingan itu bakal jadi penantang gelar di Royal Rumble. Waktunya main event. Pertandingan Undisputed WWE Championship 3 Stages of Hell antara Cody Rhodes lawan Drew McIntyre. Babak pertama, pertandingan standar. Cody langsung nyoba nentuin tempo di awal sambil nolak pakai senjata pas Drew nyoba mancing-mancing dia. Cody sempat megang kendali lewat pukulan, disaster kick dan Cody cutter. Tapi Drew manfaatin momen pas wasit lagi dialihin perhatiannya gara-gara turnbuckle yang kebuka. Drew lanjut ngasih low blow sama Claymore buat dapat pin cepet. Drew menang ronde pertama dan Cody langsung ketinggalan. Babak kedua, Falls Count Anywhere. Pertarungan meluas sampai ke seluruh arena. Drew pakai tenaga dan senjata buat ngerobek pertahanan Cody, termasuk powerbomb ke meja yang hampir aja bikin dia menang.
Cody balas dengan manfaatin lingkungan sekitar buat ambil alih momentum. Abis adu fisik di sekeliling arena dan beberapa kali pasang meja, Cody berhasil balikin keadaan di sisi ring dengan nangkis Drew di dekat meja komentator dan ngasih crossroads tembus ke meja itu. Benturannya bikin Drew tumbang cukup lama sampai Cody bisa ngepin dan bikin skor jadi seri 1-1. Babak ketiga, Steel Cage. Cody dapat keunggulan di awal dengan terus-terusan nabrakin Drew di kandang, tapi Drew balas pakai superplex dari tali atas sama future shock DDT. Dua-duanya sanggup bertahan dari jurus pamungkas masing-masing. Drew nyoba keluar dari kandang berkali-kali, sementara Cody terus nyoba buat dapat pinfall. Pas Drew udah mau deket pintu kandang di akhir laga, ada orang misterius yang ikut campur dengan ngejatuhin wasit dan nyerang Drew. Ternyata orang itu adalah Jacob Fatu yang nyambung lagi ke masalah mereka berdua yang belum kelar dari berbulan-bulan lalu. Cody sempat konfrontasi Jacob, bikin mereka berantem bentar. Di tengah kekacauan itu, Drew jatuhin diri keluar dari pintu kandang ke lantai, yang secara resmi nyelesain pertandingan dan bikin dia jadi juara WWE yang baru. SmackDown ditutup sama Drew yang ngerayain kemenangan gelar WWE Championship keempatnya, sementara Jacob Fatu masih di dalam ring dan Cody yang kelihatan frustasi banget. Aku sebenarnya kurang suka kalau ada pergantian gelar juara dunia pas deket-deket WrestleMania, soalnya aku lebih suka sang champion yang punya masa jabatan lama pas masuk ke show terbesar tahunan itu. Tapi ya harus diakuin ini pertandingan yang kuat dengan akhir yang liar banget dan pasti bikin banyak fans kaget. Meskipun Cody Rhodes bisa aja ambil gelarnya lagi, tapi ini juga bisa jadi perombakan besar menuju WrestleMania. Apa ini kode kalau Sami Zayn bakal menang Royal Rumble terus nantangin Drew McIntyre di WrestleMania? Apa ini bakal bikin Cody menang Rumble lagi atau menang di Elimination Chamber? Kalau Cody nggak di pertandingan gelar juara, terus dia bakal ngapain di WrestleMania? Terus posisi Jacob Fatu juga gimana? Pokoknya Drew dan Cody main gila di pertandingan besar ini. Mereka benar-benar dua orang top di masa emas karir mereka. Rivalitasnya seru dan sekarang kita punya juara WWE yang baru gara-gara itu. Oke, ini SmackDown yang bagus di Berlin dengan pertandingan gelar WWE yang menonjol dan pergantian juara di mana Drew McIntyre jadi juara lagi. Menangnya emang agak curang karena Jacob Fatu nggak sengaja ngebantu Drew menang gara-gara berantem sama Cody Rhodes. Tapi menurutku itu cocok banget buat karakter heel kayak Drew buat dapat emasnya lagi. Aku juga suka banyak hal lain di show ini kayak match antara Carmelo Hayes dan Shinsuke Nakamura, match Trick Williams sama Rey Fenix yang bagus, segmen Randy Orton yang asik dan semuanya mengalir dengan oke. Secara keseluruhan, SmackDown durasi 3 jam di awal tahun 2026 sejauh ini itu sangat menghibur. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we